Perkenalkan, saya Tegar Purnama Atmaja, NIM saya 2019-012045. Saya dari Teknik Industri B. Di sini saya akan membahas tentang mesin perkakas, yaitu ada mesin bubut dan mesin milling. Nomor 3, jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Sebagai contoh, pekerjaan membubut lurus atau fudging dapat menggunakan pahat rata kanan, sedangkan untuk membubut ulir memerlukan pahat khusus ulir. Sudut dan geometri kedua jenis pahat tersebut sangat berbeda. Membubut muka atau fudging merupakan jenis pekerjaan pembubutan yang dilakukan pada sisi tepi penampang benda kerja, di mana pahat bergerak melintang menuju sumbu benda kerja. Pergerakan pahat ini akan menghasilkan permukaan penampang benda kerja yang halus dan rata. Pekerjaan fudging ini biasanya dilakukan pada awal pengerjaan benda kerja sebagai referensi awal pengukuran benda pembubutan arah memanjang. Jenis pekerjaan pembubutan fudging dapat dilakukan dengan dua kondisi penjepitan benda kerja, yaitu yang pertama, fudging pada benda kerja yang disupport dengan menggunakan half center. Hal ini biasanya dilakukan apabila fudging dilakukan sementara panjang benda kerja cukup panjang, sehingga untuk menghindari benda kerja oleng perlu disupport dengan menggunakan center kepala lepas. Yang kedua, fudging pada benda kerja yang dijepit sepenuhnya pada cekam atau cup. Fudging jenis ini yang paling umum dilakukan oleh para operator. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan mesin fresh atau milling? Mesin fresh atau milling machine adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Pisau fresh dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan gerakan dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin fresh. Bentuk pengfreshan. Mesin fresh mempunyai beberapa bentuk yang berbeda dikarenakan cara pengerjaannya. Berikut ini bentuk-bentuk pengfreshan yang bisa dilakukan oleh mesin fresh. 1. Bidang rata datar. 2. Bidang rata miring menyudut. 3. Bidang siku. 4. Bidang sejajar. 5. Alur lurus atau melingkar. 6. Segi beraturan atau tidak beraturan. 6. Pengeboran lubang atau memperbesar lubang. 8. Roda gigi lurus, helix, paying atau cacing. 9. Nok atau eksentrik. Bagian-bagian utama mesin fresh atau milling dan fungsinya. Bagian-bagian utama mesin fresh terdiri dari: yang pertama, kolom atau kolum. Kolom atau badan mesin merupakan penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti lengan, spindle, lutut, tuas-tuas, dan merupakan rumah dari roda, gigi transmisi, motor penggerak, beserta puli-pulinya. Yang kedua, spindle. Spindle merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutarkan arbor beserta pisau fresh. Yang ketiga, arbor. Arbor merupakan tempat kedudukan pisau fresh. Arbor dipasang pada spindle mesin sehingga bila spindle berputar maka arbor akan ikut berputar pula. Pada mesin fresh mendatar, arbor memiliki bentuk batang bulat yang sepanjang badannya terdapat alur pasak. Arbor jenis ini dilengkapi dengan beberapa cincin atau spacer yang berfungsi untuk menjepit pisau fresh atau cutting tool, sehingga pisau fresh tidak bergeser dari kedudukannya. Di dalam pemakaiannya, arbor ini ditopang oleh penopang arbor. Yang keempat, lengan atau overarm. Lengan pada mesin fresh mendatar memiliki fungsi sebagai penyokong arbor. Lengan ini ditempatkan pada bagian atas dari kolom atau badan mesin. Bagian bawah lengan ini memiliki alur berbentuk ekor burung atau dovetail yang sesuai dengan bentuk alur ekor burung pada kolom mesin dan penopang arbor atau arbor bracket. Dengan demikian, lengan mesin fresh ini dapat digeserkan kedudukannya pada kolom mesin dengan cara mengendorkan baut-baut pengikatnya. Yang kelima, meja atau table. Meja mesin fresh merupakan tempat di mana benda kerja akan di fresh. Penempatan benda kerja pada mesin
pada meja dilakukan dengan menggunakan peralatan penjepit atau penegang benda kerja seperti ragum, klem, kepala pembagi, dan kepala lepas. Dilihat dari konstruksinya, meja mesin fresh mempunyai bentuk persegi panjang dengan alur-alur T pada bagian permukaannya. Alur-alur T ini merupakan tempat kedudukan baut-baut yang digunakan untuk mengikat ragum, klem, kepala pembagi, atau kepala lepas. Meja dapat digerakkan secara memanjang dengan memutarkan roda tangan yang terdapat pada ujung-ujung meja. Meja mesin fresh juga dapat digerakkan secara melintang dengan cara memutarkan roda tangan atau engkel yang terdapat pada lutut. Selain dapat digerakkan secara mendatar dalam arah memanjang maupun melintang, meja ini dapat juga digerakkan secara vertikal naik dan turun dengan memutarkan engkel yang biasanya terdapat pada lutut. Untuk menggerakkan meja mesin fresh ini dapat dilakukan secara manual ataupun secara otomatis. Pada mesin fresh universal, meja dapat diputar dengan sudut tertentu, sehingga dapat dipakai untuk mengfresh roda gigi miring atau roda gigi helix. 6. Saddle atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Pada bagian bawah dari saddle terdapat alur berbentuk ekor burung yang dipasangkan secara pas dengan alur ekor burung pada bagian atas lutut. Dengan demikian, saddle dapat digerakkan dalam arah melintang secara halus. Pada dasarnya, menggerakkan saddle ini berarti juga menggerakkan meja dalam arah melintang, karena bagian bawah meja ditumpu oleh saddle, sehingga kalau saddle digerakkan maka meja juga akan ikut bergerak. Saddle dapat dikunci terhadap lutut sehingga saddle tidak berubah posisinya sewaktu dilakukan pengfresan benda kerja. Yang ketujuh, lutut atau kening. Lutut atau kening merupakan tempat kedudukan saddle di mana lutut ini ditopang oleh kolom mesin dan batang pengangkat. Lutut dapat digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan cara memutarkan engkelnya. Karena meja bertumpu pada saddle dan saddle bertumpu pada lutut, maka menggerakkan lutut naik atau turun berarti menggerakkan meja secara vertikal untuk mendekati atau menjauhi pisau fresh yang terpasang pada arbor. Agar pada waktu melaksanakan pengfresan lutut berada dalam posisi yang kokoh, maka lutut dapat dikunci terhadap kolom. Yang kedelapan, alas atau bed. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumpu komponen-komponen utama mesin fresh seperti kolom berserta lengan dan spindle, lutut berserta saddle dan mejanya. Selain itu, alas memiliki rongga atau ruangan yang memiliki tempat menampung cairan pendingin. Nomor 6. Jelaskan pengerjaan produk dengan mesin fresh atau milling. Mesin fresh dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti: yang pertama, permukaan yang dimana rata dan juga datar. Yang kedua, permukaan daripada siku dan juga sejajar. Yang ketiga, permukaan bersudut. Yang keempat, beralur dan berbentuk. Yang kelima, roda gigi. Dan yang keenam, benda persegi. Berikut adalah jenis-jenis mesin fresh. Mesin fresh horizontal adalah sebuah mesin fresh yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dan juga pemegang alat potong yang terdapat pada posisi mendatar. Mesin fresh vertikal adalah mesin fresh yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dengan pemegang alat potong dengan sebuah posisi yang tegak. Mesin fresh universal adalah sebuah bentuk dari mesin yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari gabungan dari beberapa macam mesin fresh, seperti mesin fresh horizontal dan juga mesin fresh vertikal. Mesin ini sendiri akan dapat melakukan pengerjaan daripada pekerjaan pengfresan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran hingga primer, juga pembuatan alur luar dan alur dalam. Mesin ini sendiri akan memiliki sebuah peralatan yang mudah untuk dilakukan pemindahan tempat. Nomor 6. Jelaskan pengerjaan produk dengan mesin fresh atau milling.
Mesin fresh dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti yang pertama, permukaan yang dimana rata dan juga datar. Yang kedua, permukaan daripada siku dan juga sejajar. Yang ketiga, permukaan bersudut. Yang keempat, beralur dan berbentuk. Yang kelima, roda gigi. Dan yang keenam, benda persegi. Berikut adalah jenis-jenis mesin fresh. Mesin fresh horizontal adalah sebuah mesin fresh yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dan juga pemegang alat potong yang terdapat pada posisi mendatar. Mesin fresh vertikal adalah mesin fresh yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dengan pemegang alat potong dengan sebuah posisi yang tegak. Mesin fresh universal adalah sebuah bentuk dari mesin yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari gabungan dari beberapa macam mesin fresh, seperti mesin fresh horizontal dan juga mesin fresh vertikal. Mesin ini sendiri akan dapat melakukan pengerjaan daripada pekerjaan pengfresan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran hingga primer, juga pembuatan alur luar dan alur dalam. Mesin ini sendiri akan memiliki sebuah peralatan yang mudah untuk dilakukan pemindahan tempat. Nomor 6. Jelaskan pengerjaan produk dengan mesin fresh atau milling. Mesin fresh dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti yang pertama, permukaan yang dimana rata dan juga datar. Yang kedua, permukaan daripada siku dan juga sejajar. Yang ketiga, permukaan bersudut. Yang keempat, beralur dan berbentuk. Yang kelima, roda gigi. Dan yang keenam, benda persegi. Berikut adalah jenis-jenis mesin fresh. Mesin fresh horizontal adalah sebuah mesin fresh yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dan juga pemegang alat potong yang terdapat pada posisi mendatar. Mesin fresh vertikal adalah mesin fresh yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dengan pemegang alat potong dengan sebuah posisi yang tegak. Mesin fresh universal adalah sebuah bentuk dari mesin yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari gabungan dari beberapa macam mesin fresh, seperti mesin fresh horizontal dan juga mesin fresh vertikal. Mesin ini sendiri akan dapat melakukan pengerjaan daripada pekerjaan pengfresan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran hingga primer, juga pembuatan alur luar dan alur dalam. Mesin ini sendiri akan memiliki sebuah peralatan yang mudah untuk dilakukan pemindahan tempat. Nomor 6. Jelaskan pengerjaan produk dengan mesin fresh atau milling. Mesin fresh dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti yang pertama, permukaan yang dimana rata dan juga datar. Yang kedua, permukaan daripada siku dan juga sejajar. Yang ketiga, permukaan bersudut. Yang keempat, beralur dan berbentuk. Yang kelima, roda gigi. Dan yang keenam, benda persegi. Berikut adalah jenis-jenis mesin fresh. Mesin fresh horizontal adalah sebuah mesin fresh yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dan juga pemegang alat potong yang terdapat pada posisi mendatar. Mesin fresh vertikal adalah mesin fresh yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dengan pemegang alat potong dengan sebuah posisi yang tegak. Mesin fresh universal adalah sebuah bentuk dari mesin yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari gabungan dari beberapa macam mesin fresh, seperti mesin fresh horizontal dan juga mesin fresh vertikal. Mesin ini sendiri akan dapat melakukan pengerjaan daripada pekerjaan pengfresan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran hingga primer, juga pembuatan alur luar dan alur dalam. Mesin ini sendiri akan memiliki sebuah peralatan yang mudah untuk dilakukan pemindahan tempat. Nomor 6. Jelaskan pengerjaan produk dengan mesin fresh atau milling. Mesin fresh dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti yang pertama, permukaan yang dimana rata dan juga datar. Yang kedua, permukaan daripada siku dan juga sejajar.
Yang ketiga, permukaan bersudut. Yang keempat, beralur dan berbentuk. Yang kelima, roda gigi. Dan yang keenam, benda persegi. Berikut adalah jenis-jenis mesin fries. Mesin fries horizontal adalah sebuah mesin fries yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dan juga pemegang alat potong yang terdapat pada posisi mendatar. Mesin fries vertikal adalah mesin fries yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dengan pemegang alat potong dengan sebuah posisi yang tegak. Mesin fries universal adalah sebuah bentuk dari mesin yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari gabungan dari beberapa macam mesin fries, seperti mesin fries horizontal dan juga mesin fries vertikal. Mesin ini sendiri akan dapat melakukan pengerjaan daripada pekerjaan pengfriesan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran hingga primer, juga pembuatan alur luar dan alur dalam. Mesin ini sendiri akan memiliki sebuah peralatan yang mudah untuk dilakukan pemindahan tempat. Nomor 6. Jelaskan pengerjaan produk dengan mesin fries atau milling. Mesin fries dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti: yang pertama, permukaan yang dimana rata dan juga datar. Yang kedua, permukaan daripada siku dan juga sejajar. Yang ketiga, permukaan bersudut. Yang keempat, beralur dan berbentuk. Yang kelima, roda gigi. Dan yang keenam, benda persegi. Berikut adalah jenis-jenis mesin fries. Mesin fries horizontal adalah sebuah mesin fries yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dan juga pemegang alat potong yang terdapat pada posisi mendatar. Mesin fries vertikal adalah mesin fries yang pada poros utamanya adalah sebagai sebuah pemutar dengan pemegang alat potong dengan sebuah posisi yang tegak. Mesin fries universal adalah sebuah bentuk dari mesin yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari gabungan dari beberapa macam mesin fries, seperti mesin fries horizontal dan juga mesin fries vertikal. Mesin ini sendiri akan dapat melakukan pengerjaan daripada pekerjaan pengfriesan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran hingga primer, juga pembuatan alur luar dan alur dalam. Mesin ini sendiri akan memiliki sebuah peralatan yang mudah untuk dilakukan pemindahan tempat.